Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, sahabat-sahabatku channel Mas Wahyu Madura dimanapun berada, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada kalian semua, walaupun tidak bisa disebut satu persatu namanya, namun semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan pada hari ini. Saya merasa sangat senang karena mendengar sesuatu yang saya harapkan, saya tunggu-tunggu selama ini, yaitu diadakannya diskusi antara Imaduddin Al-Bantani dengan Rabithah Alawiyah. Dan sekarang saya mendapatkan kabar bahwa Rabithah Alawiyah sudah menentukan waktu dan tempatnya, dan juga sudah mengundang pihak Imaduddin Al-Bantani dan kawan-kawannya. Tinggal kita menunggu kabar berikutnya, apakah si Imad ini akan kabur lagi ataukah bikin alasan dengan menggunakan surat keterangan dokter, atau alasan apa yang akan dibikin nanti oleh kelompok Imad ini, kita tidak tahu saudaraku. Akan tetapi saya sangat berharap agar diskusi ini bisa terlaksana dan polemik nasab ini bisa selesai, karena kita sebagai umat Islam, kita sebagai umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak sepantasnya kita saling adu argumentasi dengan narasi-narasi yang negatif, apalagi sampai emosi, bermusuhan, saling mencaci, saling maki. Itu bukanlah ajaran di dalam agama Islam. Sebab agama Islam ini merupakan agama yang rahmatan lil alamin, yang tentunya bisa memberikan rahmat bagi semuanya, memberikan kasih sayang bagi semuanya, dan memperbaiki akhlak semuanya. Karena Rasulullah itu diutus ke dunia ini tak lain adalah memperbaiki akhlak manusia yang pada saat itu sangat rusak. Manusia saat itu berada di zaman jahiliyah, tidak bisa membedakan yang baik dan buruk. Yang penting ketika ada kemauan, disitulah mereka akan mengerjakan. Sehingga bila mana kita masih mengakui sebagai umatnya baginda Rasulullah, maka hendaknya lah kita memperbaiki akhlakul karimah kita masing-masing. Soal polemik nasab ini yang sudah bertahun-tahun kayaknya belum selesai, dan ini saatnya yang saya tunggu-tunggu, di mana Rabithah Alawiyah sudah menyiapkan tempat, menentukan waktu. Insyaallah itu akan dilaksanakan pada tanggal 7 September 2024 ya, dan akan dihadiri oleh Rabithah Alawiyah sesuai keinginannya daripada Imaduddin. Karena beberapa kali pertemuan itu Imaduddin selalu tidak hadir, tidak datang, karena alasannya yang mau berdebat itu bukan Rabithah. Alasannya Imaduddin tidak mau berdebat dengan sesama pribuminya. Padahal sebelumnya Imaduddin sendiri yang mengatakan kesiapannya untuk berdebat dengan siapapun, sekalipun 3 hari 3 malam. Tapi kenyataannya Imaduddin mendapatkan gelar Al-Kaburi karena selalu kabur dan menumbalkan kawan-kawannya
yang pelongak-pelongok, tidak bisa menjawab, dipermalukan di depan umum, di depan media. Sementara Imaduddin sendiri hanya berkoar-koar di balik layar bersama si Abbas Bunted dan juga Fuad Pleret. Jadi kalau memang si Imaduddin ini adalah berjiwa gentleman, memang betul-betul ingin mengayomi masyarakat, betul-betul ingin menciptakan suatu kedamaian, maka hendaknya lah dia hadir ketika mau diadakan diskusi nanti, supaya masalah ini cepat selesai. Tapi kalau dia selalu kabur, ini tandanya bahwa dia tidak menginginkan masalah nasab ini selesai. Hanya main kucing-kucingan gitu saja. Dan kami sudah paham dengan apa yang direncanakan oleh Imaduddin dan kawan-kawannya ini. Oleh sebab itu, mulai dari awal terjadinya polemik nasab ini, saya sedikit pun tidak percaya dengan mulutnya Imaduddin. Sekalipun antek-anteknya Imaduddin ini, mukimat-mukimatnya ini mengatakan saya Jongus Zaman, ya, antek-antek Ba'alawi dan lain sebagainya, kata-kata kotor yang selalu diujarkan kepada saya. Akan tetapi saya pernah bilang, ya, dua hal pernah saya katakan, bahwa yang pertama, ketika kelompok Imad ini bisa membuktikan baik secara ilmiah maupun secara ilmu kedokteran, bahwa para habaib ini benar-benar terputus nasabnya dengan baginda Rasulullah, maka saya akan keluar dari barisan itu, dari barisan habaib. Tapi ketika polemik nasab ini belum selesai, Imaduddin tidak bisa memberikan pembuktian batalnya nasab para habaib ini, yang hanya berdasarkan tesisnya yang dicomot dari Google, maka saya akan tetap berdiri tegak di tengah-tengah habaib. Kenapa saya bersikukuh sampai saat ini saya masih membela habaib? Karena guru sepuh Bangkalan, yang artinya beliau itu gurunya NU, yang memiliki silsilah langsung dengan Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, yaitu Lora Ismail. Beliau menyatakan bahwa nasabnya para habaib ini sahih berdasarkan kitab-kitab, data-data yang pernah beliau pelajari. Dan saya tidak punya alasan, karena saya merupakan santri Bangkalan, santri yang ada di Bangkalan atau orang asli Bangkalan, maka sangat su'ul adab ketika saya tidak mau mendengarkan, tidak mau takdim terhadap fatwanya Lora Ismail Al-Khalili. Jadi kalau santri Bangkalan harus ikut ulama siapa kalau tidak mau ikut ulama Bangkalan? Masa ulama Bangkalan mau ikut Sarman? Kan gak nyambung nasab keilmuannya. Jadi saya
menjaga sanad keilmuan saya supaya tetap tersambung kepada Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, maka saya akan tetap sam'an wa ta'atan wa ta'diman terhadap cucu-cucu daripada Syekhona Khalil Bangkalan. Ya, sekali lagi saudara-saudaraku, saya berharap Imaduddin Al-Kaburi, ya, wa Abbas Al-Buntati, wa Fuad Al-Peleret, supaya tidak kabur lagi saat nanti waktunya tiba di acara debat nasab season kedua yang dilaksanakan oleh Robitoh Alawiyah. Sudah, itu saja saudara-saudaraku yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita masih diberikan akal yang waras supaya kita bisa memahami siapa yang benar, siapa yang salah, dan siapa yang perlu kita ikuti fatwanya, dan siapa yang harus kita tinggalkan fatwanya. Demikian akhir kata dari saya, Mas Wahyu Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.